Oke, mungkin ini akan kebagi video dari jadi beberapa part karena dari tadi ada aja gangguannya. Gak apa ya, namanya juga lagi di luar gitu kan. Jadi gitu tadi. Jadi aku awalnya abis pisah sama DM aku di fan maskulin aku yang A itu, namanya A awalnya itu depannya. Aku sebenarnya pengen sembuh dari sakit hati ya. Kemudian di situ ternyata aku dapet cahaya-cahaya ungu. Aku nggak tahu itu kok bisa lihat cahaya kayak gelombang-gelombang ungu. Tuh aku cari tahu lagi ya, lewat YouTube itu. Kemudian di situ aku meditasi terus. Aku nggak beneran nggak pengen apa-apa, cuman pengen sembuh aja. Dan tiba-tiba anehnya waktu itu aku bisa ngeliat juga waktu takziah itu kan, aku di situ berdoa tuh, ngedoain kan karena orangnya dekat ya dari rumah itu, almarhumah itu dekat dari rumah, jadi dari tahu kabar meninggal aku langsung ke sana. Dan kan posisi almarhumah itu masih di kamarnya, belum dikeluarin, belum ditaruh di ruang tamu ya, masih di dalam kamar, masih belum diikat, masih belum apa, jadi masih baru meninggal. Di situ keluarganya kan nangis kan, namanya keluarga juga pasti sedih lah, cuman gak ada yang ngedoain. Nah di situ aku ngedoain kan, duduk di bawah apa di samping bawahnya itu langsung ngedoain. Dan di situ tuh seakan-akan ada energi yang masuk aku tuh. Aku berdoa tuh nggak berhenti dan gak ada capeknya tuh, terus gitu. Apa ini bukan aku bilang gitu, ini bukan aku, tapi kok ya udahlah nggak apa-apa, aku terima kamu bantu aku. Ya udah di situ aku dibantu, aku ngerasa dibantu sama dia, dibantu berdoa. Mulut aku tuh rasanya nggak berhenti berdoa terus, berdoa waktu itu baca Al-Fatihah ya, nggak berhenti mulai dari jam 12 malam ya, nggak berhenti. Kemudian sekitar jam 1:30 kalau nggak salah, 1:30 tuh almarhumah dipindah di depan di ruang tamu. Otomatis aku juga ikut dong, aku pindah di situ. Aku lanjut dan nggak berhenti itu, terus kayak gitu. Terus kayak gitu, tiba-tiba saat aku kan waktu itu berdoa kan sama pejamin mata yang merem ya, di situ aku ngelihat almarhumah tuh duduk di bawah seperti mungkin korennya ya kali ya. Waktu jam 2 tuh almarhumah duduk di bawah, dan di belakang almarhumah itu aku ngeliat tuh ada sosok besar hitam, tapi warna matanya merah nyala gitu kan. Ada yang seukuran rumah, ada yang lebih besar lagi di situ tuh. Jadi aku kayak langit itu nggak kelihatan, di situ tuh ada sosok hitam besar, terus matanya tuh merah gitu. Apa ini, aku gitu, apa kok bisa ngerasain ini semua gitu kan. Cuman aku bilang di situ, untuk kamu yang di belakang almarhumah, aku izin ya, aku minta izin mau ngedoain almarhumah, tolong mundur aku karena aku takut, kalian ganggu aku takut gitu kan. Kemudian nggak lama tuh sosok hitam tuh hilang, bukan ya bukan hilang banget, nggak, agak ngejauh, agak samar gitu ya. Kemudian aku lanjut doa terus sampai aku jam 3 pagi. Anehnya jam 3 pagi tuh, masuk jam 3 sampai jam 4 di situ langsung putih semua. Seisi ruangan tuh putih titik, seakan aku nggak bisa ngeliat apa-apa lagi, nggak bisa ngeliat almarhumah, nggak bisa ngeliat jasadnya, nggak bisa ngeliat yang bayangan hitam tuh lagi. Aku udah nggak bisa ngeliat, semua putih semua. Aku sampai gemeteran, apa ini yang dinamakan cahaya malaikat ya, sampai putih. Aku sampai begitu, padahal aku nggak tahu apa-apa, aku nggak tahu tentang apa itu, nggak tahu. Cuman di dalam hati aku berbicara gitu, apa ini cahaya malaikat yang putih semua, udah putih. Kemudian aku nikmatin aja cahaya itu ya putih banget, sampai aku nggak bisa ngeliat apa-apa di saat itu. Aku nggak bisa ngeliat apa-apa kan. Di situ posisinya aku seperti meditasi, cuman ngedoain nggak berhenti. Nah di situ waktu aku pejamin mata itu aku ngeliat putih banget, putih semua, bersih. Oke, sampai situ udah pengalaman spiritual aku di situ. Besoknya setelah dimakamin kan ya, besoknya kita ngobrol, aku sama ibu aku sama tetangga aku ngobrol kan, almarhumah itu emang ternyata kena pancingan.
Aku belum ceritain pengalaman aku waktu ngeliat yang dua sosok hitam tuh, enggak ya, aku nggak cerita ke mereka. Cuman mereka bilang sendiri ke aku bahwa di situ tuh yang ngutangin, dia kan punya hutang sama seseorang gitu kan. Nah, seseorang yang kayak yang ngutangin dia itu udah dikenal sama masyarakat luas kalau dia berdealing sama genderuwo. Nah, di situ aku nggak tahu. Dan kalau aku kaitin tuh bisa juga sih, karena itu pancingan ya, bisa juga mungkin yang sosok bayangin hitam tuh mau itu tadi genderuwo juga, aku nggak tahu ya. Pokoknya aku nggak ada cerita sama mereka yang ngobrol sama aku, cuman mereka yang ngobrol sama aku, dan itu aku sinkronin sendiri gitu. Oh, mungkin itu karena apa, nggak berani gitu kan, kalau kita sebutin itu semua ke orang nggak tahu, itu dikira kita jadi fitnah takutnya ya kan, takut jadi fitnah. Makanya itu aku pendam sendiri aja. Ya udah, oke. Pengalaman spiritual aku dua itu. Semakin berlanjut udah macem-macem ya, macem-macem. Mulai dari aku didatengin waktu meditasi, aku didatengin Mas Poci ya, banyak. Mas Poci itu banyak banget. Terus tiba-tiba muncul di ujuk di depan aku gitu kan. Aku mau takut juga nggak bisa gitu Mas Pocinya itu. Aku bilang sama Mas Poci tolong dong minggir karena aku mau meditasi, aku bilang gitu. Mas Poci tolong minggir, aku mau meditasi karena aku takut, aku belum siap, aku ganggu gitu. Oke, dia udah mundur. Tapi di samping sebelah kiri aku tuh ada sosok perempuan itu pakai baju hitam, kemudian rambutnya tuh kelemis, diikat belakang, tapi matanya merah nyala. Dia duduk di sebelah aku gitu. Dia duduk di sebelah aku, terus ya udah, aku takut sebenarnya itu, cuman ya udah aku terima energinya. Oke. Tuh. Kemudian ada lagi waktu Januari kemarin. Aku kan bikin video ini tanggal 7 Maret ya. 7 Maret 2021. Waktu Januari aku dapat tarikan energi di situ tuh, di 3D chat. Waktu itu aku mungkin sorry ya, ini aku ceritanya agak loncat-loncat karena aku sendiri bingung gitu kan. Jadi ya apa yang masuk di pikiran aku ini sekarang itu yang aku omongin ya. Jadi di situ tuh aku dapat tarikan energi lagi dari dia, si A. Aku yakin banget tarikan energi dari si A. Di situ aku nangis sekuat-kuatnya, sedih banget karena ini aku nggak tahu, aku tiba-tiba sedih banget. Kenapa aku bisa sedih kayak gini gitu kan, nangis sesenggukan karena aku nggak ngalamin kejadian apa-apa. Aku justru bahagia di situ karena di 3D chat itu aku ketemu orang baru yang dia ngedilang sama aku bahwa ngajak aku komitmen gitu. Aku harusnya bahagia, tapi di situ aku sedih dan nggak lama si A itu online. nangis banget di situ. Tarikan sebenarnya memang bukan aku, tarikan energi dia gitu, nggak tahu kenapa dia itu sedih. Aku yakin banget itu energi dari dia, tarikan energi. Aku ngomong berulang-ulang ini karena memang di situ tuh aku nggak tahu kenapa aku sedih. Oke. Sudah sampai di situ. Itu sebagian mungkin yang bisa aku ceritain ya, pengalaman spiritual aku. Masih banyak lagi, cuman kayaknya ini panjang kalau diceritain, singkatnya seperti itu. Kadang aku lihat orang itu pengamen, waktu tuh pengamen juga, aku nggak tahu siapa tuh orangnya, cuman aku ngeliat orang langsung sedih, langsung nangis sesenggukan, nggak tahu apa yang dia alamin, cuman aku bisa ngerasain energi sedih ya. Aku nikmatin aja di situ karena aku nggak tahu harus ngapain. Oke, aku akan lanjut ke video selanjutnya. Kenapa harus ke Jolotundo?